di sini gitu. Nah, terus kemudian biasanya teman-teman kan manggilnya pakai ini ya, kalau CSS ya, bla bla bla, kemudian kayak gini kan. Nah, bagaimana kalau style itu dirapikan? Jadi penempatan CSS, kemudian gambar-gambar pendukung itu semuanya dimasukkan dalam satu folder yang namanya asset. Umumnya. Jadi kita ngomongin kode etik yang tidak tertulis sebenarnya ya. Aturan yang tidak tertulis, tapi ini cukup membantu untuk merapikan struktur file yang ada di project kita. Nah, nantinya teman-teman akan terbantu ketika sudah main ke framework PHP-nya, Laravel nanti. Itu sudah harus terbiasa rapi. Nah, sekarang ini silakan teman-teman bikin satu folder namanya asset. Misalkan di dalam asset itu bikin folder lagi namanya CSS, image, dan JS. Pindahkan file CSS ke dalam folder CSS. Kalau pakai file JavaScript, pindahkan ke folder JS. Kalau kemarin pakai gambar-gambar, kemarin ada yang explore pakai gambar nggak? Gambarnya masukkan ke image. Gambarnya masukkan ke image. Semua gambar masukkan ke image. Oke, sudah? Dalam image. Kalau kita masukkannya diaktifkan di asset, nanti kita akan nambah folder masuk di dalamnya asset. Coba nih, ini kan kosongan. Ketika membuka ini ada explorer, itu pasti ada open folder. Sudah. Ada kan? Ada. Open folder arahkan ke database-nya. Kok sama? Enggak, jangan sama. Kalau mau di sini file open folder. Terus htdocs, dasar web. Udah Nah, biar jadi semua CSS geser ke sini, di move. Nah, kalau sudah di move, maka nggak bisa lagi dengan memanggil cuman gini doang, karena pemanggilan begini itu kalau nama filenya itu berada pada satu folder yang sama dengan CSS. Jadi antara HTML dan CSS itu memiliki folder yang atau berada di folder yang sama. Kalau berbeda berarti gimana cara manggilnya? Ya disebut asetnya, terus CSS-nya, style-nya. Jadi sudah muncul kalau dia benar pengamatan. Cuman ada kemungkinan, file index pun itu ada di dalam folder atau file HTML-nya ada di dalam folder. Contoh, misalnya kan begini. Ini satu case project web yang mana tiap menunya ya, ini ada menu hubungi, menu profil, menu tim. Nah itu konsepnya kayak gini. Ini sudah saya unggah juga. Nah kayak gini. Jadi setiap menu itu ada profil, ada tim, ada ini hubungi. Nah itu berada di folder-folder yang berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah, misalkan coba saya geser ke ini.
Misalnya indeks itu ada di folder lain. Nah, profil. Nah, ini saja saya. Nah, apakah CSS ini akan tetap berfungsi kalau posisinya sudah berubah? Tidak. Maka yang harus kita lakukan apa? Mengubahnya gimana? Aset menjadi profil. Kan kita manggil CSS, namanya CSS ada di profil. CSS di aset kan? Iya. Dasar webnya. Dasar webnya, manggil dasar web. Oke. CSS-nya dipindah ke profil. CSS-nya dipindah ke profil enggak? CSS tetap di situ. Jadi penempatan itu nggak boleh dipindah-pindah. Jadi triknya adalah kan berarti si file ini dia harus diarahkan mundur dulu atau keluar folder. Untuk keluar folder itu dengan ini titik slash. Dia sudah keluar dari folder, baru setelah keluar nih baru bisa mengakses tuh aset, maka muncul asetnya. Coba slash. Nah, aset muncul ya opsinya. Suggestion-nya CSS style. Baru benar. Baru ini bisa dieksekusi. Terus sampai satu titik buat apa gitu. Gitu. Itu caranya ya. Kalau misalkan ternyata indeksnya itu ada di dalam folder lagi, profil, yayasan, ada di sini. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Ya, untuk mundur 2 kali itu dengan begini. Gitu. Berarti ini mundur satu folder, ini mundur satu foldernya lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Coba ke screenshot. Coba ke screenshot. Oke, itu sekilas tentang pengaturan pemanggilan aset ya, pemanggilan pengalamatan direktori. Oke, ini saya lagi. Cara bikin indeksnya apa nih? Tadi pakai itu. Nah, terus apa lagi ya? Sama ini deh. Kalian itu kan ketika ngetik sering penataannya nggak teratur, ya nggak? Sebenarnya kalau ingin teratur ya kayak gini kan, HTML, ya kan? Enter itu kan biasanya langsung bikin penutupnya. Add, udah pakai cara gini nggak? Nah, kalau mau rapi kan gini. Tapi kadang kala kalian ngetik itu si manual /HTML. Yang gitu kenapa? Terus ini di sininya add. Terus atau terus body. Nah, rata semua. Nah, ada satu trik misalkan saya ini save Ctrl S, dia langsung rapi sendiri. Pengen tahu nggak? Pakai apa? Pakai apa? Pakai extension. Tahu nggak extensionnya apa? Kok tahu? Prettier. Kali aja Prettier terus diinstal. Oke.
bisa merapikan JavaScript, TypeScript, Flow, JSON, CSS, HTML, dan lain-lain. Termasuk Java. Kalau Java itu pakai VS Code. Terus gimana caranya? Ada waktunya itu 30 menit. Kenapa kita cuma itu paling waktu dulu kan? Kita ada folder CSS image.js, kan bisa dicuri tuh folder CSS-nya. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah bikin satu file index. Minimal setiap folder itu bikin satu file index HTML, meskipun kosongan. CSS pun demikian. Jadi kalau misalkan nih aset ya tadi, yang aset di bypass dari sini, ketika di enter kosongan, dia nggak akan tahu apa isi foldernya. Bisa. Itu deh. Jadi untuk pengamanan aja. Termasuk yang ada di sini, mestinya ini index. Biar nggak perlu pakai URL, bla bla bla. Dia akan memanggil file index. Karena ini file index. Nah, muncul kan? Jadi sediakan satu file index. Ini sekedar ini semuanya ada di file index kayak gini, sehingga nanti nggak perlu lagi pakai index.html. Ini ada caranya juga, biar ini full semuanya statis ya, statis pakai HTML, CSS, JavaScript doang gitu. Jadi bisa se powerful ini CSS dan JavaScript. Ini pun bukan gambar, ini pakai Java CSS, gambar bukunya gitu. Oke. Apalagi dari CSS yang perlu kalian explore? Pertama, kalian harus explore di sini. Sudah saya tunjukkan belum ya? Kalian explore di Web School. Sudah ya tadi ya? Ya sudah. Oke, silakan di explore di Web School. Sekarang praktikum.